Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bilal Wini. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari jurusan Manajemen dengan kode NIM 64251561 dengan kode kelas 642C07. Hari ini saya ingin memaparkan tentang artikel saya yang berjudul Jangan Biasakan Yang Salah, yang diambil dari tema anti korupsi. Korupsi sering kita dengar, tapi pernah gak kita sadar kalau korupsi itu gak selalu dimulai dari hal yang besar, dari hal yang kecil yang kita anggap biasa dan tanpa sadar kita ikut membenarkannya. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan dan juga jabatan untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Tapi kenyataannya korupsi itu bukan cuma soal koruptor yang mengambil uang negara, tapi korupsi juga bisa muncul dalam berbagai bentuk, dari yang besar sampai yang terlihat sepele. Korupsi punya banyak bentuk. Ada suap, yaitu memberi atau menerima sesuatu agar mendapatkan keuntungan tertentu. Ada penyalahgunaan wewenang, ketika seseorang menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Ada juga gratifikasi, yaitu pemberian hadiah yang berhubungan dengan jabatan. Dan juga yang sering nggak disadari, korupsi juga bisa berupa penyalahgunaan waktu, manipulasi data, atau bahkan kecurangan kecil yang dilakukan terus-menerus. Misalnya, bukan cuma pada hal yang besar, tapi yang kecil tindakan, tapi pada kebiasaan yang terus dibenarkan. Contoh nyatanya nih, untuk di bidang pendidikan ya. Di bidang pendidikan, korupsi sering dianggap biasa dan sering terjadi. Contohnya, pungut liar di sekolah, manipulasi nilai, sampai penyalahgunaan dana BOS. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dalam periode 2018 sampai 2023, penyimpangan dana pendidikan masih sering terjadi di berbagai daerah. Tapi bukan cuma itu doang. Kecurangan seperti menyontek, titip absen, atau main belakang saat ujian juga bagian dari budaya tidak jujur. Kalau hal seperti itu terus dianggap normal, maka kita sedang membentuk generasi yang terbiasa dengan kecurangan. Selanjutnya itu ada di bidang hukum. Di bidang hukum, dampak jauh lebih besar. Ada praktik suap, jual beli perkara, hingga mafia peradilan. Kasus suap di Mahkamah Agung tahun 2022 menjadi bukti bahwa sistem hukum pun bisa disuap korupsi. Bayangkan, orang yang seharusnya menegakkan keadilan justru memperjualbelikannya. Akibatnya, hukum tidak lagi berpihak pada kebenaran, tapi pada siapa yang punya uang dan kekuasaan. Nah, sekarang kita bahas dampak dari korupsi. Korupsi bukan cuma sekedar pelanggaran hukum. Korupsi itu adalah akar dari banyaknya masalah. Secara ekonomi, korupsi itu membuat anggaran negara menjadi bocor dan pembangunan menjadi terhambat. Secara sosial, korupsi memperlebar kesenjangan. Yang berhak mendapatkan bantuan justru tidak mendapatkannya. Dan yang paling berbahaya adalah dampak moral. Ketika korupsi dibiarkan, orang akan mulai berpikir, semua orang juga melakukannya. Di titik itu, kejujuran mulai hilang. Untuk upayanya, pemberantasan korupsi tidak hanya bisa mengandalkan hukum. Memang penegakan hukum tuh harus tegas, transparansi harus ditingkatkan, dan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau bisa disebut dengan KPK harus diperkuat, terus diperkuat. Tapi perubahan besar dimulai dari diri kita sendiri. Dari hal sederhana seperti tidak menyontek, tidak berbohong, tidak mengambil hak yang bukan hak kita. Karena kejujuran itu bukan soal besar atau kecilnya,
tapi soal kebiasaan. Jadi, secara kesimpulannya, korupsi tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang salah yang terus dibiarkan. Jadi, kalau kita ingin masa depan yang lebih baik, mulai dari sekarang, jangan biasakan yang salah. Oke, sekian dari pemaparan artikel yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.